Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendakin baik, maka akan Allah tuntun memberi semangat orang tadi untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi sekarang meskipun jarak jauh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulianya orang yang mencari ilmu dan orang yang ikut mendukungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendakin baik, maka akan Allah tuntun memberi semangat orang tadi untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ughdu aliman." Bahwa kita ini diberi 4 pilihan. Yang pertama menjadi orang yang alim. Yang kedua muta'alliman, orang yang belajar. Bahasa sekarangnya mondok. Yang ketiga mustami'an, mendengarkan. Bahasa sekarangnya ikut pengajian. Yang terakhir, yang keempat adalah muhibban lahum, cinta terhadap mereka-mereka orang yang alim, belajar, dan orang yang ikut pengajian. Jangan sampai kita menjadi yang nomor 5. Apa itu nomor 5? Alim tidak, mondok tidak, ikut pengajian tidak, senang terhadap mereka-mereka ini tidak. Maka kata Rasulullah, wala takun al-khamisatu fatahlik. Ketika kita menjadi orang yang nomor 5, kita akan rusak. Apa arti rusak tadi? Semua dalam kehidupan kita akan kacau. Mulai dari kehidupan kita sendiri, keluarga, anak kita, harta kita, semua akan kehilangan barokah. Maka dari karena itu, ada satu cerita. Dalam satu asar disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menghisap satu hamba. Lalu hamba ini, Masya Allah, ketika sudah dihisap, ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Allah menyuruh malaikat untuk membawanya ke neraka. Dalam perjalanan dia ke neraka, Allah memerintah malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, susullah hambaku tadi yang dibawa ke neraka. Tanyakan kepadanya, apakah di dunia pernah hadir di majelis-majelis orang-orang alim? Hadir di majelis-majelis pengajian? Kalau memang iya, saya akan memberi syafaat orang tadi, akan menolong orang tadi dengan barokahnya orang yang alim tadi." Kemudian malaikat Jibril menyusul dan bertanya terhadap hamba tadi. Singkat cerita, sudah ditanya, apa jawaban hamba tadi? "Wahai malaikat, saya tidak pernah hadir pengajian." Malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memberitahu apa yang dikatakan oleh sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah lagi terhadap malaikat Jibril. Coba tanya malaikat Jibril, apakah di dunia orang tadi mempunyai rasa mahabbah, cinta terhadap ulama? Ditanya lagi, ternyata jawabannya sama, tidak. Sampai ketiga kali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, coba tanyakan Jibril, apakah dia pernah makan bareng dengan para ulama? Jawabannya apa? Tidak juga, tidak pernah. Akhirnya yang keempat, ditanya lagi tentang namanya dan nasabnya. Apakah namanya sama dengan nama para ulama, atau orang-orang yang soleh, atau orang-orang yang baik? Atau nasabnya di atasnya itu ada orang-orang yang baik, entah mungkin bapaknya, kakeknya, mungkin ada orang-orang yang baik di atasnya. Ternyata sudah diperiksa, namanya tidak sesuai dengan nama orang yang soleh, tidak sesuai dengan nama-nama ulama. Nasabnya juga seperti itu. Ternyata atasannya itu orang-orang yang jahat semua. Apa yang terjadi? Sudah dilaporkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata terhadap malaikat Jibril, "Wahai Jibril, khudh biyadih wa dakhilhul jannah." Rangkul tangannya, masukkan dia ke surga, malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam terheran-heran. Ini orang hadir pengajian enggak, cinta ulama enggak, makan bareng enggak, nama nasabnya pun tidak sama dengan ulama. Oleh Allah disuruh masukkan ke surga. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, ini hamba yuhibbu rajulan kana dzalikar rajul yuhibbul ulama." Cinta terhadap seorang laki-laki, yang mana laki-laki tadi cinta terhadap orang yang alim.
Coba saya ulang lagi. Ini orang, abad tadi, cinta terhadap laki-laki, yang laki-laki tadi cinta terhadap orang alim. Dengan sebab itu, si abad tadi yang sudah dihisab pasti masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala mengampunin semua dosanya dengan syafaatnya orang yang cinta terhadap orang yang cinta ulama. Ini bukan cinta terhadap ulamanya, cuman cinta terhadap orang yang cinta terhadap ulama. Allah memberikan syafaat, Allah memberikan pertolongan. Asalnya ke neraka, langsung dimasukkan ke surga dengan syafaatnya. Apa? Cinta terhadap orang yang cinta terhadap ulama. Apalagi kita yang cinta langsung terhadap ulama. Begitu besarnya kita cinta, mahabbah terhadap mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mahabbah atau cara menolong. Menolong orang yang mondok, menolong ulama-ulama yang mengajar, yang menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang dikatakan As-Sayyid Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saggaf, "Talibil ilmi afdalu min bina'il masajid." Sesungguhnya orang yang menolong, orang yang mencari ilmu lebih afdal daripada membangun beberapa masjid. Terus kata beliau, "Man a'ana talibal ilmi walau bigalamin maksurin fa ka'annama banal ka'bah sab'ina marrah." Barang siapa menolong orang yang mencari ilmu walaupun dengan bolpen yang sudah pecah, rusak, tidak layak pakai, maka pahalanya sama dengan membangun 70 Ka'bah. Masya Allah. Kita buru-buru, kita ingin membangun satu masjid saja sudah kesulitan. Tapi dengan kita membantu orang yang mencari ilmu, membantu para ulama-ulama kita, tidak menyusahkan mereka-mereka dalam berdakwah, maka kita sama halnya dengan membangun 70 Ka'bah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati ini diberikan rasa mahabbah terhadap mereka-mereka, terhadap orang-orang yang berjuang dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita bisa membantu secara finansial, secara uang, secara materi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan, diberikan hidayah serta taufiknya untuk selalu cinta terhadap ulama dan membantu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga kita istiqamah, semoga kita husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.